Dan di beberapa kali pertemuan ini saya akan membahas bersama-sama tentang doa gitu. Nah, ada ungkapan klise gereja yang bilang katanya doa itu nafas hidup orang percaya, kan kayak asik banget gitu. Nah, tapi gimana sih caranya berdoa gitu? Dan sebenarnya itu kayak ada banyak sekali pertanyaan, antara lain kayak harus berapa lama, ada yang bilang harus 1 jam, ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang lebih lama lebih bagus, ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 5 menit boleh. Terus yang mana yang benar? Gitu. Ada banyak sekali dari antara Anda yang seperti yang di-mention oleh Pastor Yongki bahwa Anda adalah pendoa syafaat. Mungkin Anda bisa berdoa berjam-jam dan itu sudah menjadi lifestyle. Cuman saya ketemu dengan banyak kawan yang belum biasa untuk bergereja ya, dan atau maksudnya kadang-kadang masih baru, terus kemudian mereka tuh bingung. Kita itu kalau berdoa berjam-jam itu kita ngomong apa aja gitu katanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kayak doanya mau lama banget, nanti kita ngomong apa aja kayak gitu. Nah, saya sendiri saya tumbuh di keluarga pendeta, saya bertumbuh di keluarga Kristen, keluarga pendeta, dan dari sejak kecil tuh itu ya dikasih tahu baik di sekolah minggu atau kadang-kadang juga di apa namanya kayak khotbah yang saya dengar gitu-gitu, katanya aduh harus berdoa 1 jam gitu, atau kayak 3 jam kok lama ya, waktu itu saya mikirnya gitu. Dan terus waktu saya masih kecil, masih sekolah, saya mikir aduh kok lama, tapi terus kemudian saya juga merasa bersalah gitu, maksudnya saya jadi mikir gini, mas saya satu hari itu 24 jam gitu, kayak saya masa nggak bisa sih ngeluangin waktu doa buat Tuhan kayak sebentar aja gitu ya kan. Terus kemudian waktu saya kayak usia-usia SD, SMP, saya mentarget diri gitu. Saya bilang kayak saya harus bisa, ya mas saya dalam satu hari 24 jam saya nggak bisa meluangkan waktu untuk berdoa 15 menit aja gitu. Jadi kemudian saya coba, Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak belajar gitu kan, berdoa 15 menit. Jadi saya coba gitu. Saya awalnya mulai berdoa. Oke, pagi-pagi sambil masih ngantuk-ngantuk gitu ya, mungkin sekitar kayak jamnya kayak jam di New York sekarang 5:30, jam 6, apalagi saya diancam dulu sama mama saya. Katanya, sebelum keluar dari rumah, urusan sama Tuhan harus diselesaikan. Wah, jadi kayak makin pressure ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya makin kayak merasa bersalah banget ya. Jadi terus saya mencoba untuk berdoa gitu. Saya doanya udah gitu kayak ini, kayak terima kasih Tuhan buat tadi malam gitu kan, terus habis itu terima kasih Tuhan buat hari ini, lindungi hari ini, terus berkati ulangannya, terus habis itu supaya ulangan dan tes saya tuh nggak jelek lah gitu, atau kalau misalnya nilai ulangan saya tuh 60, saya berdoa tiba-tiba ada mujizat 6-nya kebalik jadi 9, jadi supaya mama saya mau tanda tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya kan, gitu. Jadi terus kayak pokoknya saya doa, terus doa saya panjang-panjangin. Habis itu saya doa, aduh berkati papa, mama, koko saya, lumayan lagi koko saya ada 3, ya kan, makin banyak, makin panjang saya pikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya panjang-panjangin, saya doain emak, engkong, ama, akang, semua saya sebutin. Ya kan? Terus saya berpikir gini, lumayan lah. Paling enggak ini udah 5 menit pasti dari yang tadi saya mulai gitu, Saudara. Kemudian saya buka mata, saya lihat jam. Ternyata jarum panjang itu kayak nggak bergerak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kayak, aduh Tuhan gimana ya? Gitu. Terus makin ngerasa bersalah kan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aduh kayak, masa iya gitu, kayak anak pendeta lagi nggak bisa berdoa gitu kita kan. Akhirnya saya doa lagi, Saudara. Wah, didoain om, tante, sepupu, namanya saya sebutin satu-satu, saya doa buat gereja, saya doa buat ini, buat itu, dan segala macam. Saya mikir, paling nggak ini udah 10 menit lah ya dari awal kita tadi mulai. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, saya buka mata, saya lihat baru 5 menit dari yang tadi saya mulai. Kemudian saya langsung merasa kayak, oke, I'm such a failure. Ya kan, kayak aduh gagal dah gue gitu. Maksudnya masa iya ya, kayak nafas hidup orang percaya aja nggak bisa gitu. Saya berdoa 15 menit aja saya nggak mampu. Kayak gitu. Jadi akhirnya kayak I felt like such a failure. Kayak gitu. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, mungkin buat sebagian dari Anda doa itu sudah menjadi gaya hidup banget. It's just part of it. Is just literally like you breathing, ya kan, benar-benar kayak kita bernafas. Tapi sebagian dari kita lagi mungkin kita ngerasa bahwa kayak aduh doa ya
Kayak mungkin doa fajar ini adalah langkah pertama Anda gitu ya kan. Saya juga nggak tahu apakah Anda mungkin mengalami juga kayak saya. Anda merasa kayak I should try it gitu kan. Terus Anda joining di doa fajar ini. So apapun posisi kita atau latar belakang atau situasi kita, belajar tentang berdoa itu it never gets old. Gitu. Nah, jadi kita akan belajar langsung dari pribadi yang mengajarkan tentang berdoa, yaitu Yesus sendiri. Nah, kebetulan, saya rasa bukan kebetulan juga ya, tadi disebutkan gitu, Pastor Yongki ngajak kita untuk mengucapkan doa Bapa kami. Nah, dulu kalau saya sekolah, karena saya sekolah di sekolah Kristen, saya harus menghafalkan doa ini supaya saya lulus ujian praktek agama. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita akan lihat, apakah doa ini tuh hanya sekedar untuk dihafalkan atau apa gitu. Ternyata enggak. Kita akan lihat bersama-sama. Kalau Anda punya Alkitab di tempat saudara masing-masing, boleh kita buka sama-sama, baik dari Alkitab fisik maupun dari gadget Anda. Kita lihat ke Matius 6, dimulai dari ayat yang ke-5. Matius 6 dimulai dari ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, kita bisa simak bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-5, Yesus bilang gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, katanya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling pertama yang Yesus ajarkan adalah di mana orang berdoa. Oke, kita mikir kan, kayak bukannya kita tuh bisa berdoa di mana aja ya? Kan Tuhan itu kan ada di mana-mana. After all, He is omnipresent, right? Kan dia kan maha hadir gitu. Terus kan maksudnya bukannya berdoa kita bisa di mana aja, sambil driving, atau mungkin pas sambil driving kita sambil kayak yang cewek ya kita pasang alis ya kan, atau kita kayak makeup dandan sedikit, atau misalnya kita gitu ya yang pria, yang laki-laki mungkin kita sambil di jalan sambil kayak balesin text message dari siapapun itu ya kan yang lagi masuk ke hari kita, atau mungkin kayak kita lagi mikir aduh please lah hari ini semoga meetingnya di cancel, something like that, atau yang lainnya gitu. Nah, ternyata gini, memang doa bisa di mana aja, benar. Tapi Tuhan itu sedang mengajak kita ternyata ke sebuah momen yang lebih dalam bersama dengan Tuhan, yang mana kita akan mengalami hal-hal yang turns out to be much deeper than we think. Kayak gitu. Dan sehingga gini, kalau kita kepengen kenal Tuhan lebih dalam dan kita nggak kepengen kehidupan rohani kita itu jadi sesuatu yang membosankan dan gitu-gitu aja, ternyata kata Yesus, lokasi itu juga penting. Kayak gitu. Nah, dilanjutkan sama Yesus ayat 5b, dia bilang supaya mereka dilihat orang. Dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di zaman itu ada sekelompok orang namanya orang Farisi. Mereka tuh kalau doa sukanya tuh di depan, dikeras-kerasin, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya dilihat orang. Gitu. Dan Tuhan bilang tuh kamu sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Yaitu dilihat orang. Great. Ya kan, kayak you want it to be seen by people, there you have it. Ya kan, people see you. Ya udah kayak gitu aja gitu upahnya. Nah, ternyata Yesus bilang ayat 6 gini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Wah, bukannya harusnya kita doa itu bisa di mana aja gitu, atau kadang-kadang di tengah kesibukan kita keseharian yang masih kayak lagi mepet-mepet gitu kan, kita lagi mungkin di jalan, di train station atau dimanapun, bukannya kita bisa berdoa gitu. Tapi ternyata Tuhan itu ngajak kita ke sebuah relationship yang lebih dalam bersama dengan Dia. Kalau Yesus dulu dia punya habit, dia punya kebiasaan untuk dia keluar ke padang gurun sendirian berdoa di sana. Dan kita lagi ada di hari Jumat Agung dan dikatakan malam sebelumnya dia itu berdoa di taman, di Getsemani. Dan saya rasa kalau kita yang di Indonesia ya harus ada di luar berdoa di taman gitu. Kayaknya kita udah pulang-pulang bentol-bentol kita digigit nyamuk gitu ya. Yang di New York kayak sekarang bulan Maria kadang-kadang kayak malam masih dingin ya Bapak Ibu Saudara sekalian kayak gitu. So at least saya rasa masuk ke kamar tutup pintunya sounds pretty good compared to all the other options that we have right now. Ya kan kayak gitu. Nah, sehingga kayak gini, intinya tuh gini, Tuhan kepengen kita itu menyendiri,
masuk ke tempat yang khusus untuk berdoa. Emangnya kayak gitu penting ya? Ternyata penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini, kita tuh bisa loh dengan orang yang dekat dengan kita nih ya, misalnya dengan pasangan atau dengan keluarga. Kalau kita cuma ngobrol tentang hal yang standar, hari ini mau ngapain sih kamu gitu, terus pulang jam berapa gitu, kegiatannya apa, nanti mau makan apa, what are you gonna have for dinner, what would you like, kayak itu sesuatu yang surface banget gitu. Tapi saya rasa dengan anggota keluarga kita, Anda mungkin dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, kita bisa juga kan ngobrol tentang hal-hal yang lebih dalam, which takes time. Dan kadang-kadang kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Anda mungkin juga bisa you can go on for a drive, atau sebelum pandemi you can go out for a walk and then just talk, and then just have quality time dan benar-benar kayak apa ya, ngobrol tuh dari hati ke hati gitu. Sehingga ada bedanya. Kalau yang satu tuh hanya rutinitas, hanya surface level, yang berikutnya itu lebih dalam. Nah, ternyata Tuhan itu sedang ingin mengajarkan kepada kita, ini sebuah mungkin tagline yang bisa membantu kita untuk ingat hari ini, bahwa gini, doa itu bukan hanya transaksional, tapi doa itu relational. Doa itu bukan hanya sekedar transaksi. Tuhan, aku minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan, aku berdoa buat si A, si B, si C, si D, si E, si F, dan seterusnya, dan seterusnya. Doa itu bukan hanya sekedar transaksi, kita minta Tuhan kasih. Tapi ternyata doa itu adalah relasi. It's not just transactional, it's relational. Itu yang ingin Yesus ajarkan. Jadi dia juga ngajarin yang pertama nih, bahwa tempat, kemudian fokus, kemudian diri kita, itu sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, ayat lanjutannya nih bilang, ayat 6 bilang, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, dan Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, ini yang kita senang. Ya kan? Nah, ini ya kan, membayar kembali nih katanya, membalas kepadamu. Ya kan? Oh, kita mikir kalau emang selama ini ya doa saya tuh nggak dijawab-jawab sama Tuhan hanya gara-gara saya nggak masuk kamar tutup pintunya. Right in this moment, Jesus, like going into my room, closing the door, ya kan? I will do it supaya kita dapat apa yang kita mau gitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ternyata no, Jesus doesn't promise that. Fortunately, ya kan, Yesus nggak menjanjikan transaksi sama kita. Untungnya gitu, untungnya bukan hanya sekedar masuk kamar tutup pintu dapat balasannya dari Tuhan gitu, enggak. Gini, sudah beberapa tahun yang lalu waktu Sound of Praise lagi ada trip gitu ya ke Eropa, waktu itu kita diajak jalan-jalan lihat ke salah satu museumnya mobil Porsche. Kemudian saya ngelihat ada mobil cakep banget, terus nggak terlalu gede lagi gitu, cocok buat saya perempuan kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak cocok banget gitu, size-nya ya juga segitu. Terus saya dalam hati saya minta, aduh Tuhan, mau dong satu gitu. Untungnya waktu itu Tuhan itu nggak peduliin gitu, untungnya. Ya kan, saya nggak dengar jawaban iya, saya nggak dengar jawaban tidak, saya nggak dengar jawaban tunggu, saya nggak dengar apa-apa aja gitu. Karena balasannya itu bukan hanya sekedar mendapat apa yang kita mau. Tuhan itu terlalu baik dan terlalu dahsyat untuk memberi kita itu gitu. Tetap ada balasannya, which I think we will see in the next few weeks gitu. Tapi Tuhan itu juga bilang gini, ayat 7-nya, kamu doa nggak usah bertele-tele gitu. Orang dikira katanya sambil banyaknya kata-katanya doanya tuh akan dikabulkan. Nah ini banyak orang kalau disuruh Bapak atau Ibu ditugaskan untuk berdoa ya gitu. Misalnya Pastor Yogi bilang, ya ayo ya pimpin doa. Aduh Pastor Yogi, saya tuh nggak bisa. Saya tuh nggak tahu nanti mau ngomong apa. Ya kan, saya tuh kata-katanya tuh nggak bagus. Ya kan, saya tuh kata-katanya tuh nggak seperti Ibu si A gitu. Nanti kalau doa itu bisa bagus sekali gitu. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu yang Tuhan cari. Once again, doa itu bukan transaksional. Bukan seberapa bagus kita ngomong nanti Tuhan jawab. Bukan, it's relational. Itu adalah sebuah hubungan, sebuah relationship. Orang kira karena gini, aduh saya tuh nggak pernah sekolah Alkitab, mana bisa saya doa. Ya kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kan, it's not about that.
kadang-kadang orang berpikirnya Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan siapa lagi tuh namanya satu lagi lupa kita ya kan. Aduh, harusnya Yusuf, Yesus bukan lagi siapa ya, Simeon, Hana, Iska, aduh nggak tahu lah ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, too flowery sampai kita tuh akhirnya kebingungan sendiri gitu, kayak ini harus kayak gimana gitu, dan orang mengira bahwa semakin flowery, semakin puitis, semakin itu dijawab sama Tuhan, sedangkan yang mendengar ternyata itu kayak udah main game di handphone, udah nggak tahu nyampe di level berapa gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kalau di Indonesia mungkin pukul nyamuk sudah nggak tahu dapat berapa gitu nyamuknya. Sehingga sekali lagi, it's not about how good we are, bukan tentang seberapa bagus kita, bukan tentang seberapa bagus kata-kata kita, bukan tentang yang lain-lainnya. Bukan tentang transaksi, bukan tentang apa yang kita minta, bukan tentang datang sama Tuhan kayak kita bawa invoice gitu ya. Ini Tuhan yang saya mau ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus nih saya kan mendoakan orang lain loh, baik loh saya Tuhan ya kan, 8, 9, 10, 11, 12 bukan. Tapi Tuhan ingin mengajak kita melihat bahwa doa itu bukan transaksional, doa itu relational. Doa itu bukan sekedar transaksi, tapi doa itu relasi, relationship antara kita dengan Bapa kita yang di sorga, Bapak Ibu Saudara sekalian. So, saya harap ini menjadi sebuah teaser atau sedikit introduction gitu ya terhadap seri yang akan kita lihat di beberapa minggu yang akan datang ini. Minggu depan kita akan membahas lanjutannya lagi. Tapi saya berharap something very simple hari ini dari opening ya atau introduction-nya doa Bapa kami yang Yesus sendiri ajarkan, gimana kita bisa masuk ke kamar, taking a time, taking a specific place, mungkin seperti yang kita lakukan di pagi atau sore hari ini. Anda carve out waktu di tempat manapun saudara berada, yang di New York bela-belain bangun pagi-pagi, di depan masih gelap kayaknya ya di luar gitu, the sun is not even up yet but you are, so Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada significance dari waktu, tempat, fokus yang kita pilih dan kita sediakan untuk Tuhan gitu, bahwa doa itu bukan sekedar transaksional. Tuhan pokoknya aku minta Tuhan langsung turutin, bukan, tapi doa itu relational antara kita dengan Bapa kita yang di sorga.